Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fajar Saputra. Saya merupakan dosen tetap pada program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Indonesia Maju. Sebagai seorang dosen, saya telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan pengajaran yang saya lakukan di ruang kelas sebagai bagian dari pemenuhan dokumen PDD UKT-PT pada bidang pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2026. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Dasar Kebijakan Kesehatan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat yang diberikan pada semester ganjil dan memiliki bobot 2 SKS. Dalam pelaksanaan pengajaran pada mata kuliah Dasar Kebijakan Kesehatan, saya merancang proses pembelajaran yang diarahkan untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah secara utuh, mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yang pertama, mampu menganalisis teori dan konsep dasar kebijakan kesehatan sebagai landasan dalam memahami sistem kebijakan kesehatan, kemudian mampu menganalisis pengaruh dinamika politik, kepentingan aktor, dan proses pengambilan keputusan kebijakan kesehatan, kemudian mampu mengidentifikasi serta merumuskan masalah dan isu kebijakan kesehatan berdasarkan pendekatan evidence-based policy, dan yang terakhir, mampu mengevaluasi implementasi kebijakan kesehatan di Indonesia menggunakan berbagai model implementasi kebijakan. Seluruh strategi pembelajaran disusun dengan pendekatan outcome-based education, agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan dalam konteks nyata di masyarakat, sebagai calon tenaga kesehatan masyarakat yang responsif dan profesional. Topik yang dikaji dalam mata kuliah ini meliputi yang pertama konsep atau teori kebijakan kesehatan, aktor kebijakan dan perannya, dinamika politik, kepentingan para pihak dalam kebijakan kesehatan, isu masalah kesehatan, isu kebijakan kesehatan, kemudian tahap perumusan kebijakan kesehatan, berbagai model implementasi kebijakan, agenda setting dan evaluasi, serta pengesahan kebijakan kesehatan. Proses pembelajaran dilakukan melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, discovery learning, problem-based learning, serta praktik langsung seperti penyusunan kebijakan kesehatan. Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk memahami teori, tetapi juga berpikir kritis, analitis, dan reflektif, agar mampu merancang dan mengimplementasikan intervensi promotif dan preventif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Mata kuliah ini juga membekali mahasiswa melalui pemahaman yang komprehensif mengenai proses perumusan, implementasi, evaluasi kebijakan di sektor kesehatan, dan membentuk mahasiswa menjadi lulusan yang dapat bekerja sama tim, sebagaimana ditekankan dalam capaian sikap dan pembelajaran berbasis outcome-based education. Dalam sistem pengajaran yang saya terapkan, saya menggunakan pendekatan DAI, Delivery, Interaction, dan Assessment, yang dirancang untuk memenuhi 9 karakteristik proses pembelajaran, yaitu interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, serta berpusat pada mahasiswa. Pendekatan ini saya terapkan secara konsisten agar proses pembelajaran tidak hanya menyampaikan materi secara teoritis, tetapi juga membangun keterlibatan aktif mahasiswa dalam memahami, mengkritisi, dan menerapkan konsep-konsep secara nyata dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Delivery merupakan strategi utama saya dalam menyampaikan materi mata kuliah Dasar Kebijakan Kesehatan ini, disusun berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah yang telah ditetapkan dan mengacu pada pendekatan outcome-based
education. Saya menggunakan metode ceramah interaktif, diskusi, discovery learning, serta praktik lapangan terbatas, misalnya pada sub CPMK tentang identifikasi masalah dan isu strategi kebijakan kesehatan. Mahasiswa tidak hanya menerima teori, tetapi juga diminta melakukan simulasi kasus nyata seperti masalah kebijakan kesehatan di layanan primer atau rujukan melalui jurnal ilmiah dan diskusi kelompok. Pendekatan ini bertujuan untuk mendukung penguasaan pengetahuan, keterampilan berpikir kritis, dan kompetensi profesional yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Untuk memperkaya proses pembelajaran, saya menyediakan akses pembelajaran melalui portal akademik mahasiswa yang memuat materi, referensi ilmiah, dan panduan tugas yang dapat diakses oleh mahasiswa dimanapun dan kapanpun. Sebagai landasan ilmiah dalam pengembangan materi pembelajaran, saya juga menggunakan beberapa buku ajar dan artikel jurnal yang saya hasilkan dari karya saya sendiri. Sebagai referensi utama, hal ini saya lakukan untuk memastikan bahwa materi ajar yang diberikan kepada mahasiswa selalu bersifat mutakhir, kontekstual, dan berbasis bukti ilmiah. Interaction saya wujudkan melalui interaksi langsung di kelas dan praktik, serta komunikasi aktif melalui forum diskusi dan tugas berbasis masalah. Pada setiap pertemuan, mahasiswa didorong untuk berdiskusi, menyampaikan pernyataan, menyampaikan pertanyaan, dan menganalisis isu nyata yang berkaitan dengan topik seperti isu kebijakan kesehatan, prioritas masalah, atau model implementasi kebijakan kesehatan. Model interaksi ini juga mencakup problem-based learning dan praktik keterampilan, seperti analisis prioritas masalah kesehatan dan model yang tepat dalam implementasi kebijakan. Melalui interaksi ini, mahasiswa dilatih untuk berpikir analitis, bekerja dalam tim, dan membangun sikap reflektif dan juga bertanggung jawab. Dengan strategi ini, interaksi tidak hanya menjadi sarana menyampaikan materi, tetapi juga membentuk kompetensi sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, serta penguasaan pengetahuan sebagaimana tercantum dalam CPL dan CPMK. Untuk mempermudah komunikasi sehari-hari, saya juga memanfaatkan grup WhatsApp bersama mahasiswa. Grup ini berfungsi sebagai media penyampaian informasi penting seperti jadwal, perubahan teknis perkuliahan, serta sarana diskusi dan juga solusi atas kendala pembelajaran secara cepat dan juga responsif. Asesmen saya terapkan sebagai strategi untuk mengukur capaian pembelajaran mata kuliah secara objektif, terencana, dan berkelanjutan. Sistem penilaian disusun berdasarkan prinsip evaluasi formatif dan juga sumatif, serta dirancang agar selaras dengan pendekatan outcome-based education dan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian dilakukan melalui berbagai bentuk evaluasi, diantaranya pertama, tugas individu dan kelompok, seperti resume materi, studi kasus, serta problem solving berbasis konteks lapangan. Selanjutnya, kuis dan juga diskusi kelas untuk mengukur pemahaman awal dan kemampuan analisis. Berikutnya, ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester sebagai bentuk evaluasi sumatif, lalu praktik simulasi seperti perumusan kebijakan kesehatan, evaluasi kebijakan kesehatan, dan pengesahan kebijakan kesehatan. Setiap penilaian dilengkapi dengan rubrik yang jelas dan transparan, termasuk aspek sikap, keaktifan, ketepatan materi, serta kemampuan berpikir kritis. Bobot penilaian disusun proporsional dengan kehadiran atau partisipasi 10%, UTS 20%, UAS 30%, dan tugas-tugas meliputi 40% dari total seluruh nilai. Penilaian ini tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada proses pembelajaran dan pengembangan kompetensi mahasiswa secara utuh dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Demikian pemaparan saya mengenai 3 aspek utama yang saya terapkan dalam proses pembelajaran, yaitu delivery,
interaction, dan assessment sebagai bagian dari pendekatan outcome-based education dalam menciptakan proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dan berorientasi pada capaian pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran tatap muka yang saya lakukan di ruang kelas dalam mata kuliah Dasar Kebijakan Kesehatan dengan fokus pada topik model implementasi kebijakan kesehatan. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sehat untuk kita semua ya. Oke, teman-teman sekalian, materi yang akan kita bahas pada sesi kali ini merupakan materi yang penting yang mungkin suatu saat bisa jadi penentu kemajuan bangsa, teman-teman sekalian. Nah, pada pertemuan kali ini, sesi ke-9, kita membahas tentang model implementasi kebijakan kesehatan. Tapi sebelum kita masuk ke materi, teman-teman sekalian, ini saya sampaikan dulu capaian pembelajarannya. Yang pertama, setelah mengikuti perkuliahan ini, teman-teman diharapkan mampu menjelaskan konsep implementasi kebijakan kesehatan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis berbagai model implementasi kebijakan, kemudian mengidentifikasi faktor keberhasilan dan kegagalan, dan yang terakhir mampu menerapkan model implementasi dalam menganalisis satu kasus kebijakan kesehatan. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam model implementasi, kita review dulu materi pekan lalu. Ya teman-teman sekalian, di mana pekan lalu kita belajar tentang stakeholder yang terlibat dalam kebijakan kesehatan. Nah, kalau ada pertanyaan kayak gini teman-teman sekalian, ya, misalkan ada kebijakan, setiap ibu hamil wajib melakukan minimal 6 kali pemeriksaan kehamilan atau ANC. Kira-kira nih, menurut teman-teman, ya, siapa stakeholder yang berperan? Boleh? Ya, Reza. Itu yang pertama ada stakeholder utama. Ya, siapa aja stakeholder utama? Stakeholder utama itu ada di ibu hamil, Ibu hamil, dinas kesehatan, tenaga kesehatan, dan juga fasilitas kesehatan. fasilitas kesehatan. Kasih tepuk tangan dong buat Reza. Oke, selain stakeholder utama, teman-teman, apa lagi? Ya, Zahra. Yang kedua itu stakeholder pendukung Bapak. Ya, siapa aja? Isinya itu suami atau Keluarga, oke. kader, yang kedua itu kader, yang ketiga itu pemerintah desa, yang terakhir itu posyandu. Oke, kasih tepuk tangan dong buat Zahra. Ya. Nah, tadi utama sudah, pendukung sudah, kemudian penghambat. Siapa kira-kira stakeholder penghambat dalam kebijakan ini, teman-teman? Ya, Indah. Ya, stakeholder yang penghambat itu ada dukun beranak, terus yang kedua ada penjual obat atau penjual jamu tanpa izin. Oke, betul. Tepuk tangan dong. Ya, jadi teman-teman sudah memahami materi sebelumnya ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ilustrasinya. Ini keterkaitan antara materi pekan lalu dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Kalau pekan lalu itu kita bicara siapa yang mempengaruhi kebijakan, ya teman-teman sekalian, di sini kita lihat ada media, akademisi, birokrat, organisasi masyarakat, pelaku bisnis, pemerintah, DPR, dan lain-lain. Nah, pada sesi kali ini kita berbicara tentang bagaimana kebijakan itu dijalankan. Ya, jadi kalau kemarin orang-orangnya siapa, organisasinya siapa, nah sekarang model yang paling tepat kalau kebijakan itu udah jalan, siapa atau bagaimana atau gimana metodenya. Gitu ya teman-teman sekalian. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana kebijakan dijalankan, tentu ada kaitannya dengan perencanaan anggaran, kemudian organisasi pelaksananya siapa, teman-teman ya. Kemudian operasionalnya bagaimana, jangan sampai kita buat kebijakan tapi dijalankan di level bawah. Ya, teman-teman. Kemudian mobilisasinya bagaimana, monitoring evaluasinya serta dampaknya
bagaimana teman-teman, ya. Nah, kemudian nih ada ilustrasi seperti ini teman-teman. Ini ada gambar bahwa puskesmas buka sampai jam 9 malam. Bagus dong. Ya nggak, artinya pelayanannya semakin baik. Tapi kenapa kebijakan ini mungkin gagal, teman-teman, di masyarakat? Pertanyaannya kan mendasar ya. Kenapa dia mungkin gagal? Sumber dayanya siapa? Yang kedua, mau nggak sumber daya itu misalkan buka sampai jam 9 malam? Ya teman-teman. Yang ketiga, infrastrukturnya siap nggak? Karena di beberapa daerah mungkin saja listrik 24 jam dia dijatah. Nah, dari itu sebelum kita masuk dalam kebijakan, modelnya harus ditentukan supaya nanti pas kebijakannya jalan itu bisa pas, ya teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya adalah apa itu implementasi kebijakan? Ya, jadi implementasi kebijakan itu merupakan proses menerjemahkan keputusan atau regulasi. Ya, jadi tadi kan stakeholder tuh. Setelah stakeholder, kemudian diputuskan nih ada satu kebijakan, maka kita harus menentukan model yang paling pas yang mana. Ya teman-teman. Keputusan atau regulasi menjadi tindakan konkret. Sehingga tujuan kebijakan itu bisa tercapai, teman-teman. Ya. Jadi banyak tujuan yang baik-baik, tetapi banyak juga yang tidak bisa tercapai, teman-teman. Tujuannya baik, tapi tidak bisa tercapai. Ya. Nah, ini secara sederhana ya, teman-teman. Kebijakan itu kita ilustrasikan menjadi 5 tahapan ya, yang mulai dari ada kebijakan, setelah kebijakannya ada program, ada pelaksanaan, ada hasil, ada dampak. Perubahan jangka panjangnya gimana nih yang bisa dirasakan masyarakat dari kebijakan yang kita rumuskan tadi. Ya, teman-teman. Oke, sebelum saya lanjut ada pertanyaan? Mau tanya Pak. Ya. Nah, kira-kira Pak, tadi kan kita bahas tentang kebijakan ya Pak. Kira-kira model kebijakan yang kayak gimana sih Pak yang pas untuk program imunisasi? oke, jadi imunisasi itu nanti kita akan belajar ya teman-teman model-model yang paling pas. Nah, model yang paling pas misalkan untuk imunisasi adalah model top down atau bottom up. Nah, nanti kita lihat kenapa itu bisa menjadi pas untuk model tersebut. Oke, saya mulai dari yang pertama dulu ya teman-teman. Jadi model implementasi kebijakan yang pertama ini menurut George Edward ya teman-teman. Model ini paling sering digunakan dalam penelitian kebijakan kesehatan. Jadi kita kalau bicara kebijakan tanpa evidence base atau tanpa data itu kebijakannya buta ya teman-teman. Artinya dia tidak bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat. Ya. Dia main bikin aja tanpa melihat apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat ya, teman-teman. Nah, yang pertama adalah apakah kebijakan itu bisa dipahami atau dikomunikasikan. Ya, kemudian yang kedua, apakah tersedia sumber dayanya? Tadi kalau kita balik ke materi sebelumnya yang kita lihat puskesmas buka sampai jam 9 malam. Nah, itu nanti kita bicara tentang sumber daya, dana, sarana dan teknologinya ya, teman-teman. Dan apakah pelaksanaan kebijakannya itu memiliki komitmen sampai dengan apakah ada SOP yang jelas dan lain-lain. Ya, teman-teman sekalian. Kemudian model yang kedua, ini menurut Van Meter. Ya. Model ini, teman-teman sekalian, menekankan pengaruh hubungan ya antara organisasi dengan implementasi. Jadi kadang-kadang antara organisasi dengan pelaksananya itu tidak sejalan. Nah, supaya sejalan, maka kita harus melihat model yang ini, teman-teman sekalian. Ya. Yang pertama adalah standar kebijakannya, kemudian sumber daya sama komunikasi antar organisasinya. Ya, ketiga itu masuk ya, jadi ada komunikasi antar organisasi, kemudian itu harus dikoordinasikan secara efektif ya teman-teman sekalian.
baru kita bisa melihat karakteristik organisasi pelaksananya bagaimana, sama disposisi pelaksanaannya. Ya. Nah, ini dipengaruhi juga oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Kemudian baru bisa menghasilkan performa atau kinerja dari implementasi. Misal contohnya eliminasi TB berhasil apa enggak. Nah, satu puskesmas dengan puskesmas yang lain itu kan punya karakteristik yang berbeda dalam pelaksanaannya. Walaupun secara struktur dia sama. Ya, dalam satu puskesmas itu ada kepala puskesmas, sama ada kepala puskesmas. Ada pengelola program TB, sama juga ada pengelola program TB. Cuman kan caranya beda-beda. Ya, walaupun targetnya terstandar. Ya. Kemudian ini ada juga ya teman-teman model Matchmind ya sama model Grindel ya. Jadi model ini cocok untuk mengevaluasi kebijakan jangka panjang ya, seperti misalkan kita punya kebijakan RPJM ya, kebijakan jangka panjang di Indonesia terkait kesehatan, bagaimana kan kita mau menurunkan angka eliminasi TB ya, teman-teman bisa lihat ya. Sini ada karakteristik masalah, isi kebijakan, fokus utama, dan faktor eksternal ya. Teman-teman bisa lihat nih, dukungan publik dan politik sama kondisi ekonomi ya, teman-teman, itu sangat mempengaruhi. Kemudian model Green Deal ini apa yang akan dilakukan sama di mana dilakukan ya. Nah, ini contohnya ya teman-teman, ada implementasi kebijakan, tetapi memang kebijakan itu dipengaruhi oleh apa teman-teman? Politik ya. Kemudian ini yang tadi ditanyakan oleh Naila ya, bahwa kebijakan yang paling pas untuk program imunisasi nasional tuh bagaimana atau model apa ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada dua model, ada yang dari atas ke bawah, ada yang dari bawah ke atas ya. Kita contohkan yang top down ya. Jadi pemerintah menentukan target ya, misalkan target imunisasi kita cakupannya harus 90% atau lebih misalkan, atau harus 98% atau 100%. Maka dari situ diimplementasikan nih. Nanti ada program imunisasi nasional. Itu ya teman-teman. Ada juga, jadi keputusannya memang berasal dari pusat. Ya, bisa dari kementerian, bisa dari pemerintah ya, dan lain-lain. Nah, ini ada bottom up ya. Kalau bottom up itu berasal dari pelaksana program di bawah, puskesmas. Masalah banyak terjadi di puskesmas, yang masalah itu dikumpulkan jadi satu, maka nanti ada nih inovasi pelayanan posyandu berbasis masyarakat. Nah, dari ide-ide di bawah ini masuklah ke pusat untuk penyerapan ide, sehingga nanti perumusan kebijakannya itu atau implementasi kebijakannya disesuaikan dari kondisi di bawah di masyarakat. Gitu ya teman-teman. Nah, ini perbandingan model masing-masing kebijakan biar supaya teman-teman nggak bingung. Jadi ini cocoknya buat yang mana sih? Nah, untuk Edward ini memang kalau bisa dia fokus pada bagaimana mengkomunikasikan SDM, kemudian disposisi dan juga struktural ya, karena kan ada manpower ya. Planning artinya kebutuhan sumber daya itu ditentukan dari kebutuhan target misalkan ya. Kemudian Venmeter ini hubungan antar organisasi, kemudian Matchmind dan Sebatir ini isi kebijakan rencana, kemudian tujuan ya. Kemudian Grindel ini isi konteks kebijakan konkret ya. Tapi sekali lagi ini dipengaruhi oleh politik ya teman-teman. Kemudian ada inovasi dan pelaksanaan, nih konsep bottom up dari bawah ke atas. Ada down, yaitu arahan pemerintah. Oke, jadi kesimpulan dari perkuliahan kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan, Dina. Ya, jadi kesimpulan dari materi yang tadi Bapak sampaikan itu, penetapan dan pemilihan model implementasi itu ditentukan oleh yang pertama itu ada dari karakteristik masalah. Yang kedua ada dari desain atau struktur kebijakan.
kebijakan. desain, Dan yang terakhir itu ada dari kondisi lingkungan implementasi itu sendiri. kondisi lingkungan dari implementasi kebijakan. Gitu ya, ada pertanyaan lagi teman-teman yang lain? Cukup, oke, kalau cukup berarti ini ada tugas untuk diselesaikan. Dan pekan depan sebelum kita memulai perkuliahan, kita bahas dulu tugas ini ya. Nah, ini tugasnya teman-teman bisa catat ya. Jadi teman-teman pilih salah satu kebijakan kesehatan yang ada di sini ya. Kemudian teman-teman melakukan analisis implementasi menggunakan model Edward 3 dengan menguraikan 6 sub ini ya. Mulai dari gambaran singkat kebijakan, analisis aspek komunikasi, sumber daya, kemudian disposisi, sampai dengan kesimpulan dan rekomendasi perbaikan dari kebijakan yang mau diterapkan. Itu ya. Saya kira cukup ya teman-teman. Kita ketemu lagi pekan depan. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pembelajaran ini dirancang untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terkait implementasi kebijakan kesehatan. Melalui pendekatan student-centered learning, mahasiswa tidak hanya belajar memahami materi, tetapi juga didorong untuk menyusun solusi promotif dan preventif berbasis kasus real kebijakan kesehatan. Aktivitas ini bertujuan untuk membekali mahasiswa agar mampu merancang model implementasi kebijakan untuk memecahkan hambatan birokrasi di lapangan. Semoga demonstrasi ini dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana saya menyusun dan melaksanakan proses pembelajaran secara efektif dan bermakna, serta menjadi gambaran dalam penilaian PDD UKT-PT sertifikasi dosen tahun 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.